saja, di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital, aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, terutama internet. Dalam ekonomi transaksi, produksi, dan distribusi barang atau jasa dilakukan secara online, menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan platform digital. Asal mula terciptanya uang. Asal mula terciptanya uang merupakan sebuah perjalanan panjang yang menarik untuk ditelusuri. Sebelum ada uang, manusia bertukar barang dengan barang dalam sistem yang disebut barter. Namun, sistem ini memiliki banyak kekurangan, seperti kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang setara antara satu barang dengan barang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mendorong terciptanya uang. Yang pertama, perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan merupakan berkembangnya perdagangan antar wilayah, semakin dibutuhkan alat tukar yang lebih efisien. 2. Kompleksitas ekonomi. Masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan sistem ekonomi yang lebih canggih. 3. Peran negara. Negara berperan penting dalam menciptakan dan mengatur sistem moneter. Di sini ada pun tahapan perkembangan uang, yaitu 1. Barter. Barter adalah tukar menukar barang secara langsung. 2. Uang komoditas. Uang komoditas yaitu penggunaan logam mulia sebagai alat tukar. 3. Uang logam. Logam mulia dicetak menjadi koin dengan nilai yang lebih ditentukan. 4. Uang kertas. Munculnya uang kertas sebagai representasi dari nilai uang logam. 5. Uang digital. Perkembangan teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara digital. Mengapa uang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang memudahkan dalam transaksi dan memperlancar kegiatan ekonomi. Yang kedua, sebagai unit akuntansi. Uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan sebagai cadangan untuk masa depan. Yang keempat, sebagai standar penundaan pembayaran. Uang memungkinkan terjadinya transaksi kredit. Di sini ada pun beberapa jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk terdapat dua, yaitu uang giral dan uang kartal. Yang kedua, berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud terdapat dua, yaitu uang fisik dan uang elektronik. Yang ketiga, berdasarkan bahan pembuatan. Berdasarkan bahan pembuatan yaitu ada dua, uang kertas dan uang logam. Yang keempat, berdasarkan nilai. Berdasarkan nilai yaitu ada dua, uang penuh dan uang tanda. Yang pertama, jenis uang berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu ada uang giral. Uang giral adalah uang yang tidak berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk saldo di rekening bank. Uang giral digunakan melalui alat pembayaran seperti cek, giro, atau transfer bank. Yang kedua, uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berbentuk fisik dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Contoh dari uang kartal adalah uang kertas dan uang logam. Adapun jenis uang berdasarkan wujud. Jenis uang berdasarkan wujud yaitu yang pertama, uang fisik. Uang fisik adalah uang yang berwujud nyata dan dapat dipegang, seperti uang kertas dan uang logam. Uang ini digunakan dalam transaksi tunai sehari-hari, di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang atau jasa. Yang kedua, uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang disimpan secara elektronik dan digunakan untuk transaksi non-tunai. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, nilai uang ini disimpan dalam sistem seperti dompet digital, kartu prabayar, atau aplikasi pembayaran. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan bahan pembuatan. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatan yaitu ada dua. Yang pertama, uang kertas. Uang kertas adalah uang terbuat dari bahan serat khusus yang biasanya berasal dari kapas atau bahan lain yang lebih kuat dan tahan lama. Uang kertas dipilih karena lebih mudah diproduksi dalam jumlah besar dan ringan untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang logam.
Uang logam terbuat dari bahan logam seperti aluminium dan nikel. Digunakan untuk denominasi kecil dan lebih tahan lama dibandingkan uang kertas karena kekuatannya. Yang keempat, yaitu jenis uang berdasarkan nilai. Jenis uang berdasarkan nilai ada dua, yaitu satu, uang penuh, uang yang nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuatannya sama atau mendekati dengan nilai nominalnya. Yang kedua, uang tanda, uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Adapun contoh-contoh ekonomi digital, yang pertama e-commerce, yang kedua vintage, yang ketiga transportasi online, yang keempat platform streaming. Adapun terdapat literasi finansial. Literasi finansial merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangannya secara efektif. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai konsep keuangan seperti menabung, berinvestasi, mengelola utang, serta membuat keputusan keuangan yang bijak. Mengapa literasi finansial penting? Literasi finansial penting yaitu mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, mencegah masalah keuangan, mencapai tujuan keuangan, meningkatkan kualitas hidup.